Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan saat-saat Yesus menghadapi penderitaan, saat-saat Yesus bergumul di dalam pergumulan batin yang sangat dalam, saat-saat Yesus berada di atas kayu salib, pada saat Ia sedang meregang nyawa untuk membebaskan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian yang sungguh sangat mengenaskan. Bagi kita sebagai orang beriman, kita sendiri tidak terbebas dengan penderitaan. Setiap orang yang beriman, kita kadang tidak mampu membebaskan diri dari situasi dan kondisi yang membuat hidup kita berada di dalam penderitaan. Terkadang salib yang harus kita pikul adalah salib yang sangat berat. Salib yang harus kita pikul adalah salib yang membuat kita tidak berdaya. Terkadang salib yang harus kita pikul seakan-akan menjauhkan diri kita dari rasa sukacita. Yang ada adalah air mata, yang ada adalah sebuah keluhan-keluhan yang membuat kita seakan berada di dalam gelap gulita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, namun walaupun kita ada di dalam penderitaan, walaupun kita kadang tidak terlepas dari penderitaan, walaupun kita tidak terlepas dari salib, namun kita percaya, kita semua yakin bahwa penderitaan di dalam Kristus tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Penderitaan oleh karena iman, penderitaan oleh karena kesetiaan dan ketekunan kita kepada Tuhan, pada dasarnya penderitaan itu akan mengantar kita semua untuk membawa kita semua pada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa agung yang menjadi puncak penebusan dosa. Seandainya Yesus tidak mati, seandainya Yesus tidak menghembuskan nafas di kayu salib, mungkin dosa-dosa kita masih sangat besar. Kita tidak terbebas dari belenggu dosa. Dosa kita oleh karena kematian Yesus telah dibasuh oleh darahnya, oleh darah kudus Yesus yang mengalir dari kayu salib. Dosa-dosa kita yang besar, dosa-dosa kita yang berat ditanggung oleh Yesus sendirian. Seorang manusia, seorang yang mempersembahkan diri di dalam kesatuan dengan Bapaknya untuk menghantar kita semua kepada pembebasan. Dia rela untuk memikul kayu salib yang hina. Dia rela untuk dipaku di kayu salib. Dia rela untuk mengalami penderitaan. Dan semuanya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya
karena cintanya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita merenungkan sekali lagi akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang tercermin di dalam diri Yesus Kristus. Kasih menghancurkan derita. Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita, dan semua itu didasari oleh karena kasih yang besar, kasih yang sangat mendalam bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh karena kasih, kita sebagai manusia yang berada di dalam kungkungan dosa, berada di dalam kungkungan penderitaan, kita dibebaskan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa hari ini juga mengedepankan ketangguhan Yesus dalam menanggung penderitaan. Dia menghadapi semuanya itu dengan kemanusiaannya. Walaupun Yesus adalah Allah, dia tidak menggunakan kealahannya untuk menanggung penderitaan yang harus dialaminya. Dia sungguh-sungguh menanggung penderitaannya dengan kemanusiaannya yang total. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat pada saat Yesus di Taman Getsemani, pada saat Yesus menjelang saat-saat ditangkap, Yesus berdoa kepada Bapanya di dalam kemanusiaannya. Yesus mengalami takut, Yesus mengalami kekhawatiran, Yesus bahkan digambarkan keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Inilah penderitaan batin yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita. Karena Yesus tahu betapa besar dosa manusia, maka dia tahu juga betapa berat penderitaannya yang akan ditanggungnya. Oleh karena itu Yesus mengatakan kepada Bapanya, "Ya Bapa, jika boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Inilah suara kemanusiaan Yesus pada saat dia mengalami ketakutan untuk menanggung penderitaan. "Ya Bapa, jika boleh biarlah cawan ini berlalu, penderitaan ini berlalu." Tetapi Yesus yang adalah manusia menghadapi semuanya itu dengan iman. Dia menyerahkan semuanya itu kepada Bapanya. Dia mengatakan, "Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi." Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menanggung penderitaan dengan sungguh-sungguh, dengan total, dan dengan penuh penyerahan diri kepada Bapanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita menghadapi penderitaan, saat kita memikul salib berat, kita tidak bisa menanggung semuanya itu dengan kemanusiaan kita saja, dengan kekuatan kita saja. Maka iman kita kepada Bapa memberikan kekuatan kepada kita untuk memikul salib. Oleh karena itu, yang harus dihidupkan dalam diri kita adalah sikap penyerahan diri. Kita mempersatukan salib yang harus kita panggul dengan salib Kristus yang membebaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, poin ketiga, dengan Yesus wafat, Yesus memberi hidup baru. Kita semua oleh karena wafat Yesus, kita dikaruniai kehidupan yang baru. Kita dibebaskan dari dosa dan dianugerahi kehidupan yang baru. Semoga peristiwa sengsara Tuhan ini mengantar kita semua untuk terus-menerus hidup di dalam pembaharuan. Kita berusaha dan berjuang supaya hidup kita selalu ada di dalam
pembaharuan terus-menerus. Pembaharuan di dalam Kristus. Pembaharuan hidup di dalam roh. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, iman kita pun semakin teguh, iman kita pun semakin tangguh, iman kita pun semakin kuat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi, marilah dengan semangat pengorbanan Yesus, kita semakin teguh di dalam iman. Kita berani untuk menghadapi penderitaan. Kita berani untuk memikul salib kita masing-masing. Kita berani untuk setia dan tekun di dalam jalan salib kita masing-masing. Kita tidak lari, kita tidak mundur, kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang harus kita hadapi. Kita juga belajar untuk di dalam kasih Tuhan, untuk berani berkorban dalam banyak hal. Kita membutuhkan semangat pengorbanan itu untuk membangun kehidupan bersama, membangun kehidupan bersama dengan Tuhan dan kehidupan bersama dengan sesama. Semoga semangat hidup kita hari ini semakin diteguhkan. Amin.